Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afriq Sikabdafi. Di sini saya akan menjelaskan tentang inheritance atau pewarisan. Yang pertama itu adalah pengertian dari inheritance atau pewarisan. Inheritance atau pewarisan adalah salah satu konsep pada object-oriented programming yang mengadopsi konsep pewarisan yang dimiliki oleh objek pada dunia nyata. Konsep pewarisan ini memiliki model relasi adalah di mana sebuah kelas akan dimungkinkan untuk mengambil isi dari kelas lain sebagai isi dari kelas tersebut. Konsep pewarisan akan mempermudah kita dalam membuat dan perawatan sebuah program dengan menghilangkan penggunaan kode berulang saat pembuatan banyak kelas yang serupa. Contoh kasus dari inheritance adalah bayangkan kita sedang mengembangkan sebuah sistem manajemen untuk sebuah sekolah. Sistem ini harus mampu menangani informasi tentang orang-orang yang terkait dengan sekolah tersebut, seperti siswa dan guru. Untuk itu, kita dapat menggunakan konsep inheritance dalam pemrograman berorientasi objek untuk mengatur data ini dengan efisien dan terstruktur. Dalam sistem ini, kita akan membuat kelas dasar yang disebut dengan persen, yang akan menyimpan informasi umum tentang seseorang seperti nama dan umur. Kemudian kita akan membuat dua kelas turunan, yaitu student dan teacher, yang masing-masing akan menambahkan atribut dan metode spesifik yang diperlukan untuk siswa dan guru. Yang pertama itu adalah superclass persen. Penjelasannya, kelas persen adalah kelas dasar yang menyimpan informasi umum tentang seseorang. Kelas ini memiliki dua atribut, yaitu name dan age atau nama dan umur, serta sebuah metode display untuk menampilkan informasi tersebut. Untuk sintaknya seperti yang di bawah ini. Yang kedua itu subclass student. Penjelasannya, kelas student adalah kelas yang kedua ada subclass student. Penjelasannya, kelas student adalah kelas turunan dari persen yang menambahkan atribut student ID untuk menyimpan ID mahasiswa. Kelas ini juga make-override metode display untuk menampilkan informasi ID mahasiswa selain nama dan umur. Untuk sintaknya seperti yang di bawah ini. Yang selanjutnya yaitu ada subclass teacher. Penjelasannya, kelas teacher adalah kelas turunan dari person yang menambahkan atribut subjek untuk menyimpan mata pelajaran yang diajarkan. Kelas ini juga make-override metode display untuk menampilkan informasi mata pelajaran selain nama dan umur. Untuk sintaknya seperti yang di bawah ini. Untuk menunjukkan bagaimana kelas-kelas ini bekerja dalam aplikasi nyata, kita akan membuat sebuah kelas school management yang akan membuat objek dari kelas student dan teacher dan menampilkan informasi mereka, seperti yang di bawah ini. Saat program school management dijalankan, output yang dihasilkan adalah yang pertama yaitu nama student atau nama mahasiswa, yang kedua itu ID mahasiswa, yang ketiga itu nama guru atau nama teacher, yang keempat ada mata kuliah. Untuk penjelasan outputnya, yang pertama ada nama student. Ini adalah informasi yang ditampilkan dari objek student. Metode display pada kelas student pertama-tama memanggil metode display dari superclass person untuk menampilkan nama dan umur, kemudian menambahkan informasi spesifik dari student. Yang kedua itu ada ID mahasiswa. Setelah menampilkan nama dan umur, metode display pada kelas student menambahkan informasi ID mahasiswa. Yang ketiga yaitu ada nama guru. Ini adalah informasi yang ditampilkan dari objek teacher. Metode display pada kelas teacher juga pertama memanggil metode display dari superclass person untuk menampilkan nama dan nomor, kemudian menambahkan informasi spesifik dari teacher. Yang keempat itu ada subjek atau mata kuliah. Setelah menampilkan nama dan nomor, metode display pada kelas teacher menambahkan informasi mata pelajaran yang diajarkan atau mata kuliah yang diajarkan. Yang selanjutnya yaitu manfaat inheritance. Yang pertama yaitu ada reusability atau penggunaan kembali. Yaitu inheritance memungkinkan penggunaan kembali kode yang sudah ada dengan mendefinisikan sifat dan perilaku umum dalam superclass. Kita bisa membuat subclass yang mewarisi dan memperluas fungsionalitas tersebut tanpa harus menulis ulang kode. Hal ini mengurangi duplikasi kode dan mempermudah pemeliharaan. Yang kedua yaitu extensibility atau keterluasan. Extensibility adalah inheritance memungkinkan kita untuk memperluas fungsionalitas dari kelas yang ada dengan membuat subclass yang mewarisi dari superclass. Kita bisa menambahkan atau mengubah perilaku tanpa mengubah kode asli dari superclass. Ini sangat berguna dalam pengembangan perangkat lunak yang terus berkembang. Yang ketiga yaitu ada maintenance atau pemeliharaan. Dengan menggunakan inheritance, struktur hierarki dari kelas menjadi lebih jelas dan terorganisasi dengan baik.
Ini membuat kode lebih mudah dimengerti dan dikelola. Perubahan pada sebuah kelas secara otomatis akan tercermin pada sebuah subkelas sehingga mempermudah pemeliharaan dan perbaikan bug. Yang selanjutnya itu ada istilah inheritance. Yang pertama itu ada extends. Keyword ini harus kita tambahkan pada definisi kelas yang menjadi subkelas. Yang kedua itu ada superkelas, yaitu superkelas digunakan untuk menunjukkan hierarki kelas yang berarti kelas dasar dari subkelas atau kelas anak. Yang ketiga itu ada subkelas. Subkelas adalah kelas atau kelas subkelas adalah kelas anak atau turunan secara hierarki dari superkelas. Yang keempat itu ada super keyword. Super keyword ini digunakan untuk memanggil konstruktor dari superkelas atau menjadi variabel yang mengacu pada superkelas. Yang kelima yaitu ada metode overriding, yaitu pendefinisian ulang metode yang sama pada subkelas. Yang selanjutnya itu ada tipe-tipe inheritance. Yang pertama itu ada single inheritance, yaitu sebuah kelas hanya dapat mewarisi dari satu kelas lain. Contohnya kelas B mewarisi dari kelas A. Yang kedua itu ada multiple inheritance, yaitu sebuah kelas dapat mewarisi dari lebih sebuah kelas dapat mewarisi dari lebih dari satu kelas lain secara langsung. Contohnya kelas C mewarisi dari kelas A dan kelas B secara langsung. Yang ketiga itu ada multi level inheritance. Ketika sebuah kelas mewarisi dari kelas lain dan kelas tersebut digunakan sebagai dasar untuk kelas lain. Contohnya kelas B mewarisi dari kelas A dan kelas C mewarisi dari kelas B. Yang keempat itu ada hierarchical inheritance. Ketika satu kelas menjadi dasar untuk lebih dari satu kelas, contohnya kelas B dan kelas C mewarisi dari kelas A. Yang kelima itu ada hybrid inheritance, yaitu kombinasi dari dua atau lebih tipe inheritance di atas. Contohnya campuran dari multiple inheritance dengan single inheritance. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Loptri Jali. Saya berasal dari kelas 1A TRPL. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang polimorfisme. Seperti yang sudah kita ketahui, teman-teman semua, kita sudah sering mendengar apa itu polimorfisme. Nah, apa sih polimorfisme ini? Nah, polimorfisme ini terbagi dari dua suku kata. Yang pertama itu poli sama dengan banyak, bukan politeknik. Yang kedua ada morfisme yang artinya bentuk. Nah, secara garis besar polimorfisme ini yaitu konsep OOP yang dimana kelas memiliki banyak bentuk metode yang berbeda, meskipun namanya sama. Nah, polimorfisme ini juga dapat merujuk pada ide bahwa suatu entitas dalam kode bisa memiliki lebih dari satu bentuk. Entitas tersebut bisa berupa variabel, fungsi, ataupun objek. Konsep dalam pemrograman berorientasi objek ini yang memungkinkan satu metode atau fungsi untuk memiliki berbagai bentuk. Pada polimorfisme ini juga dapat diartikan sebagai teknik programming yang mengarahkan untuk memprogram secara general, bukan spesifik. Nah, polimorfisme ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada polimorfisme statis dan polimorfisme dinamis. Nah, apa sih polimorfisme statis ini? Polimorfisme statis ini menggunakan metode overloading, yang mana metode ini memiliki aturan. Yang pertama, nama metode harus sama dengan yang lainnya. Yang kedua, parameter haruslah berbeda. Yang ketiga, return boleh sama, boleh beda. Nah, yang kedua, polimorfisme dinamis. Polimorfisme dinamis ini menggunakan metode overriding, yang mana metode ini mempunyai aturan. Yang pertama, mode akses overriding method harus sama atau lebih luas daripada override method. Yang kedua, subclass hanya dapat dan boleh mengoverride method superclass satu kali saja. Tidak boleh lebih dari satu metode yang sama pada kelas. Nah, apa sih metode overloading ini? Metode overloading ini adalah metode yang terjadi
pada sebuah kelas yang memiliki nama metode yang sama, tapi memiliki parameter dan tipe data yang berbeda. Yang kedua, method overriding. Method overriding ini digunakan pada polimorfisme dinamis, yang identik dengan menggunakan inheritance atau pewarisan, implementasi interface, bahkan abstrak kelas. Inheritance dan yang lain-lain ini akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Nah, begini gambaran dari metode overloading dan overriding. Teman-teman bisa lihat gambar yang ada pada slide ini. Nah, secara umum, perbedaan keduanya hanya terletak pada cara membuat polimorfismenya. Dan juga polimorfisme statis ini hanya terjadi dalam satu kelas saja. Sedangkan polimorfisme dinamis itu terjadi pada saat ada hubungan dengan kelas lain seperti inheritance atau pewarisan. Nah, begini gambaran dari polimorfisme ini teman-teman semua. Gambar ini saya dapat dari web petanikode.com. Itu ada kelas induk dan kelas anaknya, anak 1, anak 2, anak 3, tapi tetap isinya sama. Masing-masing anak ini memiliki isi metode yang berbeda, meskipun namanya sama. Yang kedua, ada gambaran dari polimorfisme ini juga. Metode send message akan digunakan oleh kelas yang akan mengimplementasikan interface ini. Sedikit saya bahas, interface ini itu bagian yang kosong. Masing-masing kelas akan mengimplementasikannya dengan cara yang berbeda. Ini yang disebut dengan polimorfisme. Berikutnya, ini contoh polimorfisme juga teman-teman. Bisa kita lihat pada contoh di gambar ini. Nah, selanjutnya itu ada contoh programnya teman-teman. Yang pertama ada kelas hewan. Di bawahnya ada kelas kucing, extend hewan. Selanjutnya ada kelas anjing, extend hewan. Juga ada public class main ke hewan-hewan 1, hewan-hewan 2. Nah, penjelasan dari program ini pada program sebelumnya memiliki kelas hewan sebagai kelas induk dengan metode suara. Kelas kucing dan anjing mewarisi dari hewan dan mengoverride metode suara sesuai dengan perilaku spesifik mereka. Nah, variabel referensi hewan 1 dan hewan 2 dapat merujuk pada objek kelas anak, menunjukkan polimorfisme dinamis. Nah, ibarat kata orang Minang kawan-kawan, batang kacerek di tepi banda. Jika berbuah, tolong runduakan. Ambo ketek baru beraja. Jika salah, tolong tunjukkan. Nah, ini saya dapat referensi materi tadi dari decoding dan juga petani kode. Thank you. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dharma dari kelas TPL 1A. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang enkapsulasi dalam pemrograman berorientasi objek. Pertama itu enkapsulasi. Apa sih itu enkapsulasi? Enkapsulasi adalah salah satu pilar utama dalam PBO yang menggabungkan data atribut dan metode yang bervariasi pada data tersebut menjadi satu kesatuan yang disebut objek. Menyembunyikan detail implementasi internal objek dari dunia luar, menyediakan terbuka interface yang aman untuk berinteraksi dengan objek tersebut. Selanjutnya, manfaat enkapsulasi. Enkapsulasi itu bermanfaat untuk menyembunyikan kompleksitas yang mempermudah pemahaman, penggunaan, dan pemeliharaan kode, meningkatkan keamanan data, melindungi data sensitif dengan membatasi akses langsung, meningkatkan modularitas, memudahkan pengelolaan kode dengan mengelompokkan data metode terkait,
meningkatkan fleksibilitas, memungkinkan perubahan internal tanpa mempengaruhi kode yang menggunakannya. Selanjutnya itu implementasi. Menggunakan penggunaan akses atau akses modifier untuk mengontrol visibilitas data dan metode. Penggunaan akses yang umum digunakan yaitu yang pertama public, dapat diakses dari mana saja dalam program. Kedua privat, hanya dapat diakses dari dalam kelas yang mendeklarasikannya. Yang ketiga protected, dapat diakses dari dalam kelas yang mendeklarasikannya dan kelas turunannya. Selanjutnya itu contoh enkapsulasi. Bayangkan sebuah sistem perbankan yang memiliki rekening bank. Kelas ini memiliki beberapa atribut seperti nomor rekening, saldo, nomor pemilik, dan string kelas. Rekening bank juga memiliki beberapa metode seperti deposit, menambahkan saldo rekening withdraw, menarik saldo, cek saldo. Cek saldo rekening saat ini enkapsulasi dalam sistem perbankan. Atribut saldo dideklarasikan sebagai privat untuk menyembunyikan detail saldo dari luar kelas. Metode deposit dan withdraw dideklarasikan sebagai public untuk menyediakan terbuka untuk menambah dan menarik saldo. Metode saldo dideklarasikan sebagai public untuk menyediakan terbuka untuk mengecek saldo. Dengan menerapkan enkapsulasi, sistem perbankan menjadi lebih aman. Saldo rekening terlindungi dari akses langsung dan manipulasi yang tidak sah. Mudah dipahami, pengguna hanya perlu berinteraksi dengan terbuka publik yang disediakan. Sehingga kode lebih mudah dipahami dan digunakan, mudah dipelihara. Perubahan pada implementasi internal kelas rekening bank tidak akan mempengaruhi kode yang menggunakannya, sehingga kode lebih mudah dipelihara. Selanjutnya adalah kesimpulannya. Kesimpulannya adalah enkapsulasi adalah konsep penting dalam PBO untuk membangun aplikasi yang terstruktur, aman, mudah dipelihara, mudah dipahami, dan menerapkan enkapsulasi secara efektif dapat meningkatkan kualitas perangkat lunak. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Gimani Arianti akan menjelaskan tentang abstrak class. Abstrak class itu sendiri adalah kelas yang masih dalam bentuk abstrak. Karena bentuknya yang masih abstrak, dia tidak bisa dibuat langsung menjadi objek. Sebuah kelas agar dapat disebut kelas abstrak setidaknya memiliki satu atau lebih metode abstrak. Metode abstrak adalah metode yang tidak memiliki implementasi atau tidak ada bentuk konkretnya. Kapan menggunakan abstrak kelas ini? Yang pertama yaitu jika ingin berbagi kode atau mewariskan kode yang sama dengan kelas-kelas yang berhubungan. Yang kedua, jika ingin membuat beberapa kelas dengan metode dan properti yang hampir sama. Yang ketiga, jika ingin mendeklarasikan properti yang tidak statik dan tidak final. Dengan cara ini kita bisa mendefinisikan metode dengan implementasi yang berbeda-beda di setiap kelas yang mewariskan abstrak kelas tersebut. Nah, di sini cara mendeklarasikan abstrak kelas. Sesuai dengan namanya, abstrak kelas dapat didefinisikan pada kelas itu sendiri. Di sini kita bisa lihat abstrak kelas itu awalan dari kelasnya itu tertulis abstrak kelas, kemudian nama kelas yang akan kita buat. Apabila dalam abstrak kelas terdapat abstrak method dan kelas tersebut diturunkan ke kelas turunannya, maka metode tersebut harus dideklarasikan ulang atau overriding method. Dengan diberi statement pada isi metodenya. Untuk lebih jelas penggunaan overriding method. Apabila kelas tersebut merupakan abstrak kelas, maka kelas tersebut bisa terdapat abstrak method atau tidak. Sedangkan apabila kelas tersebut terdapat abstrak method, maka kelas tersebut wajib berbentuk abstrak kelas. Di sini ada contoh kasus dari abstrak kelas.
Yang pertama di sini ada abstrak kelas hewan, yaitu kelas utama dari semua kelas di sini. Di sini nih ada abstrak kelas hewan, kemudian kelas kucing. Kelas kucing ini adalah extend dari kelas hewan. Kemudian di sini ada kelas anjing. Kelas anjing ini juga extend dari kelas hewan. Selanjutnya ada public classman. Classman ini adalah untuk merun file dari kelas yang ketiga ini. Jadi di sini kita akan merun dan kemudian akan keluar outputnya. Output dari kelas anjing dan kelas kucing tadi. Nah, kesimpulan dari abstrak kelas ini adalah salah satu fitur penting dalam pemrograman Java yang memungkinkan programmer untuk membuat kerangka kerja dasar yang dapat digunakan untuk membuat kelas turunan. Kelas abstrak tidak dapat diinstansiasi atau dibuat objeknya secara langsung, namun hanya berfungsi sebagai kerangka kerja atau blueprint untuk kelas turunan yang diturunkan darinya. Dalam penggunaannya, abstrak kelas dapat mempercepat proses pengembangan software, meningkatkan kualitas kode, dan mempermudah pemeliharaan kode. Contoh penggunaan abstrak kelas yang telah kita bahas di atas semoga dapat membantu dalam memahami penggunaan abstrak kelas dalam pemrograman Java. Sekian dari penjelasan saya tentang abstrak kelas.